Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وقال رسول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya yang paling utama kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga di hari Jumat ini Allah mudahkan langkah kaki kita berkumpul di rumah Allah, Masjid Al-Ikhlas ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku seorang muslim. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini tidak lain tidak bukan adalah senantiasa mengharapkan rahmat, mengharapkan maghfirah, ampunan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada uswatun hasanah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah komitmen di jalan Allah hingga yaumil akhir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Selanjutnya khotib ingin berpesan, berwasiat, wabil khusus kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Marilah momen Jumat kali ini benar-benar kita jadikan momen introspeksi diri, momen muhasabah, momen untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan iman itu menjadi takwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang senantiasa diperjuangkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi taat kepada seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Jangan mati kecuali dalam kondisi sudah bertaubat atas semua dosa dan kesalahan, sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Jangan mati kecuali dalam kondisi sudah membayar semua hutang, sudah melaksanakan semua janji, dan sudah melaksanakan semua amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145 dan 146. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillah al-mu'minina ajran 'azima. Sungguh orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong bagi mereka kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah, tulus ikhlas menjalankannya. Mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selain terminologi muslim dan kafir, di dalam ajaran agama Islam ada juga terminologi munafik. Kalau muslim, cirinya jelas. Dia adalah orang yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, dan meyakini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir, dan dia menjalankan syariat Islam. Jadi mudah saja, apa beda orang Islam muslim dengan kafir? Orang Islam melaksanakan sholat 5 kali satu hari, sedangkan orang kafir adalah orang yang tidak mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Dia tidak mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang terakhir. Ini muslim dan kafir. Lalu siapa orang munafik? Orang munafik adalah orang yang zahirnya Islam, tapi hatinya sesungguhnya kafir. Kelihatannya seperti orang Islam menjalankan syariat Allah, tapi hatinya sebetulnya tidak suka dengan ajaran Islam. Dia tidak suka dengan Al-Quran atau sebagian isi Al-Quran. Dia tidak suka dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena satu dan lain hal, dia berbusana seperti seorang muslim dan melaksanakan syariah Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke masjid, melaksanakan sholat bersama masyarakat. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Tapi semuanya itu dilakukan bukan karena Allah, tapi karena lingkungannya, karena ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, karena ingin dianggap orang Islam dan lain sebagainya. Dan orang seperti ini bukan hanya ada di zaman sekarang, sudah ada Pak sejak zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah mengatakan gembong orang munafik di zamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Ubay, dengan berbagai macam intrik yang telah dilakukannya, menghasut pasukan perang Uhud sehingga berbelok, sehingga berputar, tidak mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi yang dilakukannya. Sehingga walaupun Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang munafik, tetapi ahli sejarah mengatakan dia adalah seorang munafik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ayatul munafik thalath. Idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara maka banyak berbohong.
Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia banyak mengingkari janjinya. Wa idza tumina khona. Kalau dia diberikan kepercayaan, maka dia berkhianat atas kepercayaan yang diberikannya. Ini 3 ciri orang munafik. Tetapi walaupun Rasulullah mengajarkan umatnya tentang siapa orang munafik, tetapi Rasulullah tidak pernah menunjuk, tidak pernah mengatakan siapa orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman. Dialah satu-satunya orang yang diceritakan oleh Rasulullah siapa orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah. Dan Huzaifah bin Yaman tidak pernah mengatakan kepada siapapun sampai dia meninggal. Itu adalah rahasia yang diberikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nggak boleh, Pak, tidak boleh menunjuk, wah dia mah munafik, wah dia mah munafik, habis begini. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita tidak mendoakan dan mensolatkan orang munafik. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah yang memerintahkan umat Islam termasuk Rasulullah untuk tidak mendoakan dan mensolatkan orang munafik. Karena pada waktu itu Rasulullah sempat berniat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay yang meninggal. Dia ingin Abdullah bin Ubay diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi. Artinya, Pak, walaupun kita tidak boleh menyebut siapa orang munafik di sekitar kita, tapi hati kita harus menilai. Kita harus tahu siapa orang-orang di sekitar kita yang sesungguhnya dia bukan muslim. Dia tidak cinta kepada Islam. Dia sesungguhnya memusuhi umat Islam dan lain sebagainya. Kita menilai, dan kalau orang itu meninggal, kita dilarang untuk mendoakan atau menyolatkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Para ulama mengajari kita ada 2 kategori munafik. Yang pertama adalah munafik i'tiqadi. Ini adalah munafik besar yang sebagaimana definisinya saya sampaikan di awal tadi. Dia orang yang sebetulnya pura-pura muslim saja, Pak, hatinya kafir. Ya, karena bapak ibunya Islam, karena dari kecil sudah Islam, tinggalnya di lingkungan Islam, ya udahlah, KTP-nya Islam nggak apa-apa. Tapi dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Tetapi dia tidak menyukai ajaran Al-Quran, tidak mengakui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena di lingkungannya sholat, maka dia ikut-ikutan sholat agar dapat legitimasi, agar dapat pengakuan bahwa dia adalah seorang muslim. Ini munafik i'tiqadi. Ulama mengatakan ada munafik jenis kedua, Pak, yang disebut dengan munafik amali. Siapa mereka? Mereka adalah orang Islam, tetapi beberapa karakternya seperti orang munafik. Dialah orang Islam yang diberi kepercayaan kemudian berkhianat. Dikasih jabatan, mengelola uang negara, kemudian dikorupsi. Itu berkhianat, Pak. Berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Dia berjanji, kemudian dia ingkari janjinya itu tanpa uzur syar'i. Santai saja. Ini ciri-ciri orang munafik. Dia muslim tapi sering berbohong, sering berdusta, baik kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada teman-temannya.
walaupun muslim, di dalam dirinya ada ciri-ciri orang munafik. Ini yang disebut dengan munafik amali. Pertanyaannya Pak, munafik amali apakah akan masuk neraka? Kan muslim. Maka jawabannya sama, dia akan ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan pada An-Nisa ayat 146. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, ikhlas menjalankannya. Kalau mereka tidak bertaubat Pak, maka letaknya fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah, walaupun dia seorang muslim. Bedanya adalah kalau munafik i'tiqadi yang hatinya kafir, maka mereka di neraka khalidina fiha abada, selama-lamanya. Tapi kalau seorang muslim yang tergolong munafik amali, mungkin dia sering berbohong, mungkin dia sering mengingkari janji, dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, dan tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, maka dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau Allah masih menerima iman Islamnya, suatu hari nanti dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Insya Allah kita akan wafat sebagai seorang muslim. Tidak akan kita pindah agama. Walaupun dikasih uang 1 miliar, 10 miliar, gak akan kita pindah agama Pak. Tapi hati-hati terhadap munafik amali. Sebuah dosa yang kategorinya dosa besar, karena dia ada di karakternya orang munafik, dan kita tidak bertaubat, maka jangan-jangan Allah akan menyamakan kita dengan orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertaubat atas semua dosa dan kesalahan kita. Dan taubat yang benar itu adalah ketika kita mengakui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga setiap langkah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sampai akhir hayat kita. Kita bertaubat atas semua dosa dan kesalahan kita, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi muslim husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala rasul ad-du'a silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Sadaqallahu wa sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman, dan tidak aku ciptakan jin serta manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tugas kita adalah beribadah di muka bumi ini sampai Allah memanggil kita, dan kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan di dunia.
Bertaubatlah atas semua dosa dan kesalahan, tingkatkan ibadah kita. Dan Rasulullah mengatakan doa adalah senjatanya umat Islam, doa senjata kita. Tidak akan ada gunanya kalau tidak digunakan. Kita yang berusaha, Allah yang menetapkan hasilnya. Maka di akhir khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita di siang hari ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.